Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya secara khusus ingin menjawab pertanyaan. Pertanyaan ini sebetulnya dulu sewaktu saya mengajar ilmu mantik cukup sering diajukan. Kebetulan terakhir juga ada salah seorang, saya sih kurang begitu kenal ya, salah satu akun menanyakan hal ini juga. Pertanyaannya, apa iya definisi yang diajukan oleh para logikawan atau manatiko yang mengartikan manusia sebagai hewan yang berpikir itu sudah tepat? Lebih jelasnya pertanyaannya tertuju pada istilah atau makna yang berpikir. Benar nggak nih yang berpikir ini bisa menjadi pembeda antara manusia dari yang lain? Gitu kira-kira pertanyaannya. Kan yang lain selain manusia yang berpikir itu banyak, gitu kan? Ada malaikat, gitu ya. Nah, itu jin gimana? Malaikat gimana? Bukankah mereka juga berpikir, dan karena mereka berpikir kemudian mereka diberikan taklif, gitu kan? Gitu kira pertanyaannya. Jadi dalam ilmu logika definisi hayawan natik, hewan itu kan menjadi genus, natik itu menjadi fasal, menjadi diferensia, menjadi pembeda antara manusia dengan yang lain, gitu ya. Pertanyaannya sekali lagi, kata natik yang bermakna yang berpikir itu benar gak menjadi pembeda antara manusia dengan yang lain? Bagaimana jawabannya? Sementara sekali lagi di hadapan kita, kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa di luar sana ada makhluk-makhluk lain yang berpikir selain manusia, gitu kira-kira ya pertanyaannya. Jawaban saya begini, satu, definisi yang menyebut manusia adalah hewan yang berpikir. Kalau Anda cermati dengan baik, definisi itu menyebut kata hewan terlebih dulu. Oke? Al-insan mahuwal insan, al-insan hayawan natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, salah satu kaidah perumusan definisi ini yang perlu kita pahami dengan baik. Kita harus menyertakan genus terdekat ya, jenis korib namanya. Dari sesuatu yang kita definisikan itu. Nah, kalau Anda belajar ilmu logika, kan itu ada namanya pohon Porphyrius, ya kan? Ada insan, di bawahnya ada nama-nama orang gitu. Itu individu. Juz'i, yang individu juz'iyat gitu, insan, Khalid, Omar, Ahmad gitu ya, dan insan-insan yang lain. Insan itu kan mana universal, dia tuh menjadi nau, menjadi spesies gitu ya. Di atasnya ada hayawan. Hayawan ini disertakan dalam definisi insan, kenapa? Karena dia menjadi genus terdekatnya. Nah, definisi yang tepat itu harus begitu, menyertakan genus terdekatnya. Nah, sekarang kita lihat ketika kita ingin mendefinisikan insan, apa jenis terdekat dari insan ini? Jenis terdekatnya adalah hewan, gitu ya. Kan di atas hewan tuh ada lagi, ada nama jismun nawin, kemudian ada jism gitu ya. Di atasnya ada jauhar gitu kan, atau jinsul ajnas. Genus yang di atasnya tidak ada genus lagi. Genus paling teratas itu namanya jauhar gitu ya. Nah, kita itu dengan malaikat, dengan jin, bahkan dengan benda-benda dan hewan, semua dengan semua makhluk, kita itu apa? Sama dalam sisi jauharnya. Kita itu sama-sama jauhar. Sama-sama substansi, ya kan? Nah, kalau saya sekarang misalnya mengartikan insan huwa jauhar natiq, definisi itu kurang tepat para logikawan. Kenapa? Karena yang harus disertakan pertama kali ada genus terdekatnya. Genus terdekatnya. Jenis terdekatnya. Terdekatnya apa? Yaitu hewan. Nah, dengan menyertakan kata hewan, terlebih dulu al-insan hayawan. Kemudian disertakan kata natik, yang perlu Anda pahami, kata natik itu disertakan sebagai pembeda, sebagai fasal bagi insan atau manusia yang membedakan dia dari individu-individu hewan yang lain gitu loh. Individu-individu yang berada di genus terdekat, yang berada di bawah cakupan genus terdekatnya ini, hewan gitu loh. Jadi sejak awal para logikawan tidak bermaksud menghubungkan manusia dengan makhluk-makhluk gaib yang Anda sebutkan itu, malaikat, jin, atau bahkan kan di luar angkasa bisa jadi ada makhluk-makhluk lain yang mereka juga berpikir gitu ya. Nah, jadi sejak awal kita perlu pahami itu dengan menyertakan kata hewan atau hayawan. Apa itu hayawan? Mungkin ada yang bertanya juga, al hayawan huwa jismun min hassas mutaharrik bil irad, gitu kan?
tubuh yang tumbuh, jasad yang tumbuh, yang memiliki sensitivitas dan bergerak berdasarkan kehendak, gitu ya. Nah, dengan menyertakan kata hewan, ya, terlebih dulu dalam definisinya, maka fasal yang tersertakan setelahnya, yaitu kata natik, itu adalah pembeda yang membedakan manusia dari individu-individu hewan yang lain. Kenapa saya katakan individu hewan yang lain? Karena genus terdekat dari insan adalah hayawan. Oleh karena itu memang sangat logis kalau dikatakan manusia adalah hewan yang berpikir, karena berpikir itu menjadi pembeda antara manusia dengan individu-individu, dengan afrod dari hewan-hewan yang ya kuda, ya kambing, ya ular, ya kebo gitu ya, dan lain-lain. Memang tidak ada faktanya hewan yang memiliki kemampuan berpikir seperti halnya manusia, gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Sejak awal sekali lagi para logikawan dengan definisi itu tidak bermaksud untuk mengaitkan antara manusia hubungan dengan makhluk-makhluk gaib yang lain. Jadi natik itu sekali lagi menjadi pembeda, menjadi fasal bagi insan yang membedakan dia dari individu-individu hayawan, dan hayawan itu adalah genus terdekatnya gitu loh. Gitu ya. Saya kira jelas sampai di situ. Nah, kemudian hal lain yang perlu kita perjelas, apa yang dimaksud dengan berpikir oleh para logikawan itu? Natik itu maksudnya apa? Nah, ada sebagian yang menjawab. Waktu saya belajar dulu guru saya bilang, natik yang dimaksud oleh para logikawan itu apa namanya? Kemampuan menciptakan konsep-konsep universal. Al-kulliyat gitu ya, al-kulliyat atau ma'kulat. Nah, itu keistimewaan manusia yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain gitu ya. Saya beri contoh begini, maksudnya apa konsep universal? Sebetulnya kalau Anda pelajari ilmu logika, ini istilah yang tidak terlalu asing ya. Anda perhatikan ini pulpen. Oke, saya belum mengatakan ini pulpen. Saya mengatakan ini benda tertentu ya. Saya lihat nih dengan mata kepala saya ada benda seperti ini. Besok saya bertemu lagi dengan benda seperti ini tapi warnanya beda. Warnanya katakan biru. Besok ketemu lagi warnanya hitam. Misalnya ya, ini kan ada putih-putihnya. Besok ketemu lagi warna beda-beda. Panjangnya juga beda. Ini panjangnya segini, besok misalnya saya ketemu lagi dengan pulpen ukurannya segini dan seterusnya. Nah, saya bertemu dengan benda-benda yang berbeda-beda karakternya itu. Tapi akal saya itu menangkap ada sisi inti dari barang ini. Nah, itu dalam bahasa ilmu filsafat namanya akal kita itu melakukan proses tajrid. Tajrid itu abstraksi. Jadi saya ketika memperhatikan benda-benda partikular ini gitu ya. Benda ini nih besok meskipun berbeda-beda nih, pulpen itu berbeda-beda. Tapi akal saya bisa menarik satu konsep universal namanya pulpen. Pulpen. Kalau Anda perhatikan, pulpen itu sebenarnya nggak ada di alam luar. Ini tuh bukan pulpen. Sebetulnya ini bukan pulpen. Pulpen yang dimaksud dengan pulpen itu adalah konsep universal yang menaungi benda-benda seperti ini. Nah, itu sini apa? Ini adalah benda yang berlaku kepadanya konsep universal bernama pulpen gitu loh. Pulpennya ada di mana? Pulpennya ada di sini. Sebagaimana universal. Gitu ya. Banyak contoh-contoh hal yang sama ketika saya melihat misalnya melihat hewan tertentu yang sekarang kita sebut kucing. Gitu ya. Kan hewan itu sebetulnya bukan kucing. Itu adalah hewan yang berlaku kepada konsep universal bernama kucing. Kucingnya sendiri ada di mana? Sebagai sebuah makna ada di kepala. Yang kita lihat apa? Ya makhluk-makhluk itu yang meskipun beda-beda, gitu, warnanya beda, ukuran tubuhnya beda dan seterusnya, tapi ada sisi inti yang kita tangkap, yang ditangkap oleh akal kita dengan adanya sisi inti itu. Dan setelah kita mengesampingkan sisi-sisi yang tidak pentingnya seperti bulu, gitu ya, dan lain-lain, kita tangkaplah sisi inti dari makhluk bernama kucing itu, lahirlah konsep universal bernama kucing. Kucingnya ada di mana? Adanya di kepala, di nalar kita gitu ya. Bukan di alam luar itu hanyalah individu-individu, afrod, juz'iyah, individu-individu partikular gitu. Itulah keistimewaan manusia gitu ya. Dan lain contoh-contoh lainnya. Gitu ya, kira-kira begitu. Disitulah kelebihan manusia. Dari konsep universal itu dia manusia bisa merangkai definisi, ya kan, ta'rif, merangkai kaidah.
Ya kan? Oh, ini definisi ini benar, ini definisi ini cacat. Kenapa ini dikatakan benar? Karena begini. Kenapa ini dikatakan cacat? Karena begini. Definisi dia merangkai argumentasi. Kemudian ditentukan ini terma minornya, ini terma mayornya, ini apa terma tengahnya. Ini argumennya meyakinkan, ini tidak meyakinkan. Ini cacat, ini tepat, dan seterusnya. Orang bisa berdebat dengan argumen-argumen itu. Keistimewaan ini hanya dimiliki oleh manusia. Tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Gitu ya. Tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Sekali lagi hewan-hewan yang individu-individu hewan yang lain. Kita tidak berbicara tentang makhluk-makhluk gaib. Gitu ya, makhluk-makhluk gaib. Karena memang sejak awal sebagai tuntutan perumusan definisi, dalam menyertakan definisi kita harus menyertakan genus terdekatnya, yaitu hayawan. Dan natik itu sendiri disertakan sebagai pembeda manusia dari afrod atau individu-individu yang tercakup oleh kata hewan ini, gitu ya. Dan itu sangat logis karena memang pada faktanya hanya manusia yang punya kemampuan berpikir seperti itu, dan itu tidak dimiliki oleh individu-individu hewan yang lain. Saya kira jelas, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.